pemasaran pariwisata adalah untuk menarik wisatawan agar datang berkunjung pada suatu daerah tempat wisata dalam beberapa tingkat baik lokal, regional, ataupun nasional, dengan tujuan agar wisatawan lebih banyak datang dan lebih lama tinggal hingga mereka menghabiskan uangnya. Yang kedua, menarik wisatawan yang datang untuk menggunakan semua pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata yang ada dalam kawasan wisata itu, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan usaha masing-masing, karena laba selalu menjadi dorongan untuk kegiatan pemasaran. Pertama, gencarkan promosi destinasi wisata yang menarik Indonesia, terkenal karena akan keindahan alamnya yang sangat beragam. Promosi destinasi melalui brosur dengan mencantumkan nama dan petunjuk arah yang tepat bisa menjadi solusi meningkatkan wisatawan mancanegara. Yang kedua, tingkatkan iklan pariwisata berbasis digital. Saat ini Indonesia memiliki situs resmi bernama Wonderful Indonesia yang langsung ditangani oleh Kementerian Pariwisata. Hal ini sudah sangat bagus dan membantu promosinya hingga berbagai negara. Ketiga, libatkan peran serta masyarakat lokal. Masyarakat lokal wajib terlibat dalam membangun serta memelihara sarana dan prasarana di lingkungan pariwisata tersebut. Selain dapat memberikan informasi, mereka juga dapat mengajarkan kepada turis tentang kearifan lokal. Yang keempat, paket wisata murah atau open trip. Paket wisata murah dan jelas merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk memajukan pariwisata di Indonesia. Dengan tujuan dan harga yang tercantum dengan jelas, maka wisatawan akan tertarik untuk berkunjung ke Indonesia. Pertama, membangun identitas tempat wisata. Dalam strategi ini, pengelola wisata dapat mengumpulkan informasi mengenai hal-hal apa saja yang akan ditawarkan kepada wisatawan. Selain itu, pengelola juga perlu menggali informasi mengenai hal yang membuat tempat wisatanya berbeda dengan tempat wisata lain. Yang kedua, menentukan target pasar. Penentuan ini membentuk pengelola mengetahui kepada siapa mereka perlu memasarkan tempat wisatanya. Target pasar sangat mempengaruhi bagi keberlangsungan hidup suatu tempat wisata. Penentuan target wisata yang tepat sangat mempengaruhi banyak sedikitnya wisatawan yang datang. Ketiga, menetapkan harga. Harga mencerminkan fasilitas apa saja yang diberikan kepada pengunjung serta kalangan seperti apa yang dapat menikmati tempat wisata tersebut. Biaya yang perlu dikeluarkan oleh pengunjung ketika mengunjungi suatu tempat wisata menjadi perhatian tersendiri. Keempat, merumuskan Unique Selling Proposition atau USP. USP merupakan hal yang membedakan suatu usaha dengan badan usaha lainnya. Suatu badan usaha harus merumuskan USP dalam strategi pemasaran pariwisatanya. Hal ini supaya badan usaha tersebut mengetahui keunikan atau jasanya, cara membujuk pelanggannya, serta memiliki usulan agar diterima orang banyak. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah strategi untuk menentukan pasar sasaran dan posisi produk kepada setiap konsumen. Terdapat 4 komponen yang terdapat dalam bauran pemasaran, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Dalam industri jasa pariwisata, bauran pemasaran digunakan sebagai upaya untuk memuaskan konsumen dengan lebih menitik beratkan pada kualitas objek pariwisata yang dapat diukur dengan 7 variabel atau 7P, yaitu produk, price, promotion, place, people, physical, evidence, dan proses. Digital pariwisata merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mempromosikan berbagai destinasi dan potensi pariwisata Indonesia melalui berbagai platform. Artinya, digital pariwisata tidak hanya sekedar mengenalkan,
namun juga menyebar keindahan pariwisata secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Sedangkan strategi e-commerce itu adalah langkah-langkah ataupun proses dalam mempromosikan tempat wisata tersebut agar lebih dikenal masyarakat dan mereka dapat berkunjung ke tempat wisata tersebut. Dan tujuannya yaitu sama-sama untuk memperkenalkan tempat wisata dan meningkatkan jumlah wisatawan yang datang. Ya, saya memilih objek wisata air terjun Sigulikap. Air terjun ini merupakan tempat wisata yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, berlokasi di bawah daerah penatapan Dolu. Air terjun ini memiliki ketinggian 30 meter yang sangat memukau. Berwisata ke destinasi alam Sigulikap, wisatawan bisa merasakan harumnya aroma hutan cemara di sekitarnya. Lokasinya juga menjadi tempat pilihan bagi banyak aktivitas wisata sekaligus olahraga. Harga tiket yang diberikan juga cukup terjangkau. Untuk pejalan kaki hanya Rp5.000, untuk sepeda motor Rp20.000, dan untuk kendaraan mobil Rp60.000. Dan beberapa ragam aktivitasnya, yang pertama adalah trekking menuju air terjunnya. Pintu masuk menuju air terjun berada dekat gapura perbatasan Deli Serdang dan Kabupaten Karo. Tepat di kiri gapura, wisatawan dapat memulai langkah menyusuri jalur trekking menuju air terjun. Sedangkan jarak tempuhnya tak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit berjalan kaki. Di sini juga terdapat pilihan sudut foto instagramable. Pihak pengelola air terjun memang menyediakan beberapa wahana yang menjadi latar foto. Namun keindahan air terjun bahkan sudah terlihat sebelum sampai di lokasi. Tak heran jika banyak yang sudah mengabadikan momen untuk berfoto di tempat tersebut. Juga berinovasi dengan memasangkan lampu di sekitar jalan agar wisatawan saat datang bermalam hari di sana dapat merasakan keindahan dan berfoto di tempat tersebut. Mereka juga menyediakan kafe baru di bawah daerah pepohonan itu, jadi wisatawan dapat bersantai dan bisa ngopi ataupun makan di situ juga. Saya juga kagum terhadap pengelola air terjun Sigulikap dan saya ingin sekali berkunjung ke sana setiap tahunnya karena pengelola setiap tahun itu memiliki inovasi baru terhadap destinasi yang ada di tempat tersebut. Awalnya dulu itu dia untuk berkemah, kemudian jalannya itu dipasangin lampu, terus ada kafe. Nah, itu menarik wisatawan untuk berkunjung. Kalau siang bisa kemah, malam kita bisa berfoto dengan latar lampu dan di kafe tersebut.